Nah, ibadah sholat itu nggak masuk akal. Maka celakalah orang yang sholat. Nah loh, yang sholat celaka. Saya mau sama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Pokoknya bongkar terus. Karena Menteri Agama ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini selalu merugikan minoritas. Jadi ibadah mereka itu hanya ibadah buatan manusia, yaitu buatan Muhammad. Jengkang-jengking sama nggak ada. Karena Menteri Madura juga nggak ngomong bahwa negara Indonesia tidak bermoral Pancasila. Apakah Ade Armando tetap percaya pada cerita Isra Mi'raj? Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia jelas-jelas ingin mengadu domba. Ia memuji-muji Menteri Agama yang disebutnya punya toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Dia memprovokasi Menteri Agama. Terus terang, orang semacam Saifuddin ini sama sekali tak bermanfaat. Kedunguan Saifuddin berikutnya adalah soal ayat-ayat Al-Quran. Ini sih keterlaluan bodohnya kan pada Saifuddin. Masalahnya dia sendiri juga berpikiran sempit dan bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan ya, dan tentu sangat banyak kesempatan bagi kita untuk mendulang amal ibadah yang tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali menampilkan cuplikan video Saifuddin Ibrahim ya, yang terus dan berkelanjutan melakukan penghinaan dan penistaan terhadap Islam dan bahkan menyerang pribadi-pribadi aparat negara ya, dan bahkan yang lebih ironisnya lagi juga dia melecehkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya. Nah, tentu ini akan berdampak semakin besar kalau seandainya Saifuddin Ibrahim ini tidak segera ditangkap dan diamankan oleh pihak berwajib ya. Tentu akan menimbulkan kegaduhan serta keresahan di tengah masyarakat dan mengancam kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini pada intinya dia di sini menyatakan bahwa solat di dalam Islam itu tidak masuk di logika dia, dan kemudian juga menuduh bahwa solat tersebut hanyalah buatan Nabi Muhammad. Nah, ini tentu suatu penghinaan yang sangat keji terhadap ajaran Islam ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kita imani sebagai umat Muslim. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini juga ditanggapi oleh Ade Armando ya. Dan bagaimana nanti video lengkapnya kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like serta share-nya.
Nah, bagaimana video selengkapnya? Langsung saja kita simak terlebih dahulu. Berdasarkan logika Ade Armando, maka saya nggak mau sholat. Saya tegaskan, ada 10 alasan di mana ibadah sholat itu nggak masuk akal, nggak masuk dalam logika kebenaran. Karena ya hanya Muhammad yang mengajarkan sholat 5 waktu. Nggak ada seorang nabi pun di dalam Alkitab yang mengajarkan sholat jengkang-jengking seperti itu. Saya mau sama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini sudah 2 ayat ya. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi tadi ayat keempat, sekarang ayat yang kelima dari surat yang ke-107. Ya. Ini sudah 2 ayat dari 300 itu. Pokoknya bongkar terus. Karena Menteri Agama ini nggak memperhatikan permintaan saya, usulan saya. Ada yang bikin konten ini si minoritas mulai berani. Bukan masalah urusan minoritas mayoritas. Ini urusan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kelima harus adil. Nah, pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini selalu merugikan minoritas. Haleluya. Siapakah yang masuk neraka? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ayat ini tidak berkata bahwa yang masuk neraka itu orang yang tidak sholat. Orang yang sholat. Inilah alasan pertama bahwa sholat dalam Islam ini tidak masuk logika Ade Armando. Coba Pak Ade Armando ya, dipikirkan kebenaran apa yang saya ucapkan ini. Jangan ngomong doang, ngelawan Saifuddin Ibrahim. Jadi ayat ini tidak mengatakan nerakalah bagi mereka yang tidak sholat, mencuri, berzina. Tetapi yang dikatakan masuk neraka yang sholat. Bahwa ibadah sholat mereka itu adalah buatan manusia. Kenapa buatan manusia? Ya nggak pernah ada ibadah macam begitu di dalam Alkitab, jengkang-jengking sampai my nggak ada. Apalagi ada nama Muhammad di dalam ucapan-ucapan itu. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunannya. Jadi yang selamat hanya Muhammad dan turunannya. Lu orang Jawa nggak masuk surga, nggak selamat. Kamu orang Sumatera nggak masuk. Orang Papua nggak masuk. Orang NTB, orang Sulawesi nggak masuk. Orang Indonesia nggak masuk. Karena kamu bukan turunan Muhammad. Nah, di sini inti tuduhan serta fitnahan Saifuddin Ibrahim ya, yang mengatakan bahwa celakalah orang yang sholat. Dan ini adalah kekejian yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim yang membaca ayat tidak lengkap ya. Dia sengaja memotong ayat tersebut karena pada dasarnya kita semua muslim mengetahui bahwa ayat tersebut ada penjelasan berikutnya ya, yang mengatakan celaka orang sholat tersebut adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, kemudian dia menuduh bahwa sholat itu hanyalah buatan dari Nabi Muhammad SAW. Dan lagi-lagi ini adalah di luar yang diimani kita sebagai umat muslim ya. Karena kita ketahui
perintah solat tersebut bukanlah perintah main-main dari Allah SWT ya, karena berbeda dengan perintah-perintah hukum dan lain sebagainya itu melalui perantara. Sementara kalau perintah solat itu langsung Rasulullah SAW menghadap kepada Allah SWT untuk menerima perintah solat yang kita jalankan seperti sekarang ya. Jadi tuduhan serta fitnahan Saifuddin ini adalah sangat keji sekali dan di luar yang kita imani sebagai umat muslim. Nah, kemudian yang lebih lucunya lagi, dia mengatakan bahwa orang-orang bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW itu tidak selamat karena hanya keturunan Nabi Muhammad yang selamat. Nah, di sini Saifuddin Ibrahim sepertinya lupa ya, atau pura-pura tidak tahu bahwa dia sendiri setelah murtad di Kristen, jelas dia tidak termasuk yang selamat menurut Yesus itu sendiri ya. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dielakkan dan dipungkiri oleh Saifuddin Ibrahim. Ini yang menyatakan adalah Yesus sendiri yang dianggapnya sebagai Tuhan ya. Nah, ini dapat kita buktikan dan lihat di Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian ada lagi di Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan berikutnya Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, di sini sangat jelas ya di antara beberapa ayat barusan bahwa itu adalah pernyataan Yesus sendiri bahwa dia hanya diutus kepada bangsa Israel. Apalagi kalau kita lihat juga di dalam surat ayat Al-Quran ya, surah Ali Imran ayat 48-49 yang bunyinya, "Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Isa Alkitab, hikmah Taurat dan Injil, dan sebagai rasul kepada Bani Israel." Kemudian juga ada di surah Az-Zukhruf ayat 59, "Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti atau kekuasaan Allah untuk Bani Israel." Jadi Saifuddin Ibrahim sepertinya ditampar oleh Bibelnya sendiri, apalagi kalau ditambah dengan kitab suci Al-Quran ya. Jadi pernyataan yang disampaikan Saifuddin Ibrahim ini sebenarnya menyatakan terhadap dirinya sendiri tidak termasuk orang-orang yang akan selamat ya, karena dia bukanlah bangsa Israel. Jadi kalau tadi dia mengatakan bahwa hanya keturunan Nabi Muhammad SAW yang selamat, orang Indonesia tidak selamat, justru Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan hanya untuk satu bangsa, melainkan untuk seluruh alam. Bukankah Indonesia ini termasuk bagian dari alam ya? Seandainya pun ada di planet luar sana, galaksi yang jauh di sana ada makhluknya, tentu juga akan mengikut Nabi Muhammad SAW. Dan sangat berbeda dengan pernyataan Yesus yang dianggap Tuhan oleh Saifuddin Ibrahim, yang mana dia sendiri menyatakan bahwa dia diutus hanyalah untuk bangsa Israel. Jadi sangat kasihan sekali ya, karena keasikan Saifuddin ini menghina, namun dia lupa akan kitab yang diyakininya sekarang, bahwa dia tidak termasuk orang yang selamat, itu menurut perkataan Yesus sendiri. Oke, kita lanjut.
Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dari Sabang sampai Merauke, ibadahnya hanya hafalan. Nggak ngerti artinya. Jadi 97% Muslim itu sholat hanya hafalan. Termasuk Denny Siregar. Denny Siregar itu mu'alaf. Ya setiap mu'alaf ya malah sholat. Paling gaya-gaya doang. Dan itu karena kawin anak Haji Dolah. Maka terpaksalah Denny Siregar itu mu'alaf. Berdasarkan logika si Ade tadi, maka sholat 5 waktu tidak boleh dilaksanakan karena tidak ada contoh dari nabi-nabi terdahulu. Hanya Nabi Arab yang melakukan sholat 5 waktu dan menyuruh para pengikutnya mulai dari bacaannya sampai gerakan sholatnya tidak ada, tidak terbukti itu. Ade. Halo Ade. Jangan kamu hanya melawan gara-gara 300 ayat itu ya. Sekarang saya bongkar habis loh. Nggak ada ampun. Ya nggak ada ampun. Karena Menteri Madura juga nggak ngomong, ya, malah mau mematikan YouTube saya, nggak boleh sirik kayak begitu. Saudara tidak menghormati hak asasi manusia. Kita negara demokrasi, Indonesia demokrasi Pancasila. Dan saya tidak melanggar Pancasila. Justru kalian yang melanggar Pancasila itu. Dengan memasukkan saya ke dalam penjara tanpa alasan yang benar. Nah, pantas saja Saifuddin Ibrahim ini murtad dahulu ya. Kalau mengatakan bahwa umat muslim tidak paham dan tidak mengerti apa arti dan makna bacaan sholat. Berarti dia dahulu ketika Muslim begitu juga ya, karena tidak mau tahu, dan itulah akibatnya akhirnya dia menjadi murtad. Jadi sangat wajar kalau orang seperti Saifuddin Ibrahim ini yang tidak mengimani, yang tidak paham, kemudian menjadi murtad. Lain hal dengan umat Muslim, kita semua tentu paham dan mengerti apa makna dan arti dari solat tersebut dan apa hikmah kita melakukan solat. Kita semua tentu memahaminya sehingga kita tidak menjadi murtad seperti halnya Saifuddin Ibrahim ini. Nah, kemudian kalau kita simak lagi, dia menyinggung juga Menteri Mahfud ya, dan kemudian juga Ade Armando yang mengkritik penistaan yang dilakukannya. Dan di sini sepertinya dia sakit hati dan dalam rangka balas dendam ya, karena pernah dijebloskan ke penjara. Dan disinilah kesalahan Saifuddin Ibrahim selanjutnya, karena dia sendiri tidak menyadari bahwa seseorang kalau dimasukkan ke penjara tentu ada sebab dan penyebabnya. Nah, apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim adalah menghina serta menista agama Islam yang menimbulkan keresahan serta kegaduhan khususnya di tengah-tengah umat Muslim ya, sehingga itulah kenapa dia dijebloskan ke penjara beberapa tahun yang silam ya. Jadi Saifuddin ini sudah nyata-nyata bersalah, tapi masih saja mencoba menyalahkan orang lain ya. Dan inilah watak busuk dari Saifuddin ini ketika dia sudah terjepit ya dalam posisi yang sulit, apalagi sekarang harus melarikan diri ke luar negeri supaya tidak tertangkap ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan coba dengarkan bagaimana kritik balik dari Ade Armando ya, yang pernah mengomentari
penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Orang bernama Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia ini mualaf, tapi omongannya sembarangan dan memecah belah. Yang kini sedang ramai dibicarakan adalah videonya yang meminta agar Menteri Agama menghapus 300 ayat dari Al-Quran Indonesia. Dia jelas-jelas ingin mengadu domba. Ia memuji-muji Menteri Agama yang disebutnya punya toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Dia memprovokasi Menteri Agama agar tidak takut pada kadrun. Dia meminta Menteri Agama menggerakkan tentara dan banser NU untuk melawan kadrun dan Islam Sontoloyo. Tapi lebih dari itu, dia mengatakan Menteri Agama harus mengubah kurikulum dari madrasah sampai perguruan tinggi. Menurutnya pesantren itu melahirkan kaum radikal. Dia kemudian berargumen bahwa radikalisme itu terjadi karena kurikulum di pesantren sehingga harus dirombak. Guru pesantren pun harus diganti. Dia kemudian menyombongkan diri bahwa dia juga pernah belajar di pesantren. Dia pernah mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Sebagai guru, kata dia tahu persis bahwa pesantren itu adalah pusat teroris berdasi. Namun dari semua pernyataannya, yang paling epik adalah permintaan dia agar Menteri Agama menghapus atau merevisi 300 ayat dalam Al-Quran Indonesia. Yang harus dihapus itu adalah 300 ayat yang menjadikan hidup ini intoleran, radikal, dan membenci orang lain. Dia memberi contoh, pemerintah Cina saja telah menghapus ayat-ayat yang kasar dari Al-Quran Cina. Menurutnya semua teroris datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris datang dari sekolah Kristen. Tidak mungkin katanya. Karena itu kurikulum pesantren harus direvisi agar tidak menghancurkan Indonesia. Saifuddin memang dikenal sering menghina Islam. Dia bahkan pernah masuk penjara pada 2017 karena kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Dia lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat. Usianya sekarang sekitar 57 tahun. Dia alumni dari Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ia sempat menjadi pengajar di pesantren Al-Zaitun sampai 2006 ketika dia pindah agama. Namun, usai lepas dari penjara pada 2017, ia masih sering mengunggah video-video yang bernuansa anti-Islam. Saifuddin nampaknya kini tak lagi berada di Indonesia. Kabarnya ia sekarang sudah menetap di Amerika Serikat. Karena itulah, ia barangkali berani bicara sembarangan. Terus terang, orang semacam Saifuddin ini sama sekali tak bermanfaat. Saya Muslim dan saya punya banyak kritik terhadap perilaku Muslim di dunia dan di Indonesia. Saya juga punya banyak kritik terhadap cara penafsiran keagamaan di Indonesia. Tapi kalau kita ingin mengkritik, kritik kita seharusnya didasarkan dengan akal sehat. Coba kita ulangi pernyataan Saifuddin. Dia menuduh pesantren sebagai sumber radikalisme. Ini mengarang bebas namanya. Mayoritas pesantren itu NU, dan NU justru tidak mengajarkan radikalisme dan terorisme. Memang ada sih pesantren radikal, tapi itu minoritas. Sebagai contoh, Menteri Agama yang dipuji-pujinya itu jebolan pesantren. Saya nggak tahu soal pesantren Al-Zaitun tempat Saifuddin pernah mengajar. Mungkin sekali pesantren itu menanamkan radikalisme. Tapi ya itu jangan dijadikan contoh yang digeneralisasi ke pesantren-pesantren lain. Kedunguan Saifuddin berikutnya adalah soal ayat-ayat Al-Quran. Kok bisa-bisanya dia mengira Menteri Agama punya otoritas untuk menghapus ayat Al-Quran? Ini sih keterlaluan bodohnya. Lagi pula Saifuddin ini tahu dong bagi umat Islam isi Al-Quran adalah ayat Allah. Kalau ada 300 ayat harus dihapus, ya artinya mencapakan Al-Quran sama sekali. Itu penghinaan terhadap Islam. Seperti saya katakan, saya sendiri bukannya tidak punya kritik terhadap cara Muslim menafsirkan Al-Quran. Tapi yang layak dipersoalkan adalah cara penafsirannya, bukan ayat-ayatnya. Maksud saya begini. Di dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat yang sering digunakan oleh kaum radikal sebagai pembenaran terhadap kekerasan yang mereka lakukan. Siapapun yang belajar Al-Quran pasti tahu bahwa di dalamnya memang ada ayat-ayat yang memerintahkan Muslim untuk berperang, menyerang, terutama terhadap yang disebut kaum kafir. Ayat-ayat itu memang lazim digunakan oleh kaum radikal untuk menyatakan bahwa Allah memang memerintahkan umat Islam memerangi kaum non-Islam.
Tapi itu kan tidak berarti cuma ada satu tafsiran terhadap ayat-ayat itu. Bagi mereka yang berpandangan kritis, rasional, dan terbuka, ayat-ayat tersebut harus dibaca dalam konteks peperangan umat Nabi Muhammad semasa hidup dengan musuh-musuh yang zalim dan berusaha memusnahkan umat Islam. Yang diperangi adalah mereka yang berusaha menghancurkan Islam, bukan semua non-Islam. Jadi kalaupun ada persoalan tentang Al-Quran, itu adalah bukan soal ayatnya, melainkan tafsiran ayatnya. Sebagai contoh, kaum NU kan juga membaca Al-Quran yang sama, tapi ternyata mereka tidak membaca ayat-ayat itu sebagai perintah memerangi non-Muslim. Jadi soalnya ada pada penafsiran, bukan soal ayat. Kalau Saifuddin mau memberi saran, berilah saran agar Kementerian Agama mengembangkan penafsiran Islam yang moderat, yang kritis, rasional, dan kontekstual. Tapi barangkali harapan semacam ini terlalu tinggi juga saya alamatkan pada Saifuddin. Masalahnya dia sendiri juga berpikiran sempit dan bodoh. Nah, barusan kita sudah dengarkan bagaimana pendapat seorang Ade Armando terhadap apa yang diperbuat oleh Saifuddin Ibrahim yang terus saja menghina serta menista agama Islam, khususnya ayat-ayat suci Al-Quran ya. Dan tentu saja sebagian kita setuju dengan pendapat Ade Armando ini. Namun kalau kita lihat kenapa dia mengomentari balik atas pernyataan Saifuddin Ibrahim ini, sepertinya bukan dalam rangka pembelaan agama ya, dan ini tidak lebih dari karena dia pernah mengkritik penistaan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, dan kemudian Saifuddin Ibrahim kembali memberikan reaksi ya, maka dia pun tergerak untuk membalasnya atau mengomentarinya kembali. Jadi antara kedua orang ini bukan membela agama ya, tetapi hanya mempertahankan diri masing-masing ya, karena pernah dikritik. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan Saifuddin Ibrahim ini cepat terendus di mana persembunyiannya di Amerika ya, sehingga dapat segera diamankan oleh pihak berwajib supaya tidak lagi melakukan penistaan, penghinaan baik terhadap agama Islam maupun pemerintahan dan aparat negara. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.